Setiap langkah dimulai dengan mimpi. Mimpi yang tak usang ingin diwujudkan. Mimpi yang selalu hidup kemarin, hari ini, dan esok. Mimpi yang terbentuk berani oleh tangan-tangan kecil kita untuk wujudkan angan-angan yang besar. Karena inilah sejatinya Indonesia. Kita tumbuh bersama sebagai bangsa, ditopang oleh mereka yang berani mengambil langkah. Keberanian yang menjalar ke setiap lubuk hati, tercipta dari jutaan mimpi tiap usaha. Dan di setiap tekad itu, kami ada. Menjadikan nyata setiap asa. Karena inilah besarnya Indonesia. Dengan ragam kisah bergema di berbagai sudutnya. Membentang dari tengah lautan, pesisir, sampai puncak tertinggi. Luasnya negeri terhubung lewat usaha dan inovasi tanpa henti. Mendekatkan tiap jarak dalam genggaman. Memeluk zaman dengan segala kebaruan. Dan dari sentuhan ujung jari, 3, 2, 1. kita melesat, menembus langit, menembus batas, tegaskan langkah menuju impian kita. Kami memupuk rasa percaya, pastikan wujud setiap mimpi yang ada. Dengan sinergi berbagai perusahaan anak, tak akan ada kata ragu untuk terus konsisten melangkah maju. Komitmen sepanjang seabad usia kami untuk terus bekerja dan berkembang demi majunya bangsa dan negara. Hingga mencapai lebih tinggi, menjadi yang terbaik. Ini adalah jalan kami untuk terus menjadi yang terdepan. Untuk bangsa dan dunia. Karena di setiap langkah yang diambil, kami meyakini pada tiap mimpi yang kami wujudkan terbangun kekuatan bagi negeri. Sebab kami hadir untuk melayani. Menjadi sang pewujud mimpi. Pagi, kembali lagi bersama saya Retno Purwaningrum berada di Ala Talk Show. Yeay! Kali ini kita akan bahas seputar perbankan, yaitu Bank BRI. Nah, seperti apa sih Bank BRI itu? Yuk kita obrolin bersama Mas Ayub. Dia salah satu karyawan BRI yang telah bekerja selama 1 tahun 8 bulan. Mas Ayub ini bekerja di divisi Universal Banker Non Finansial. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Let's go. Halo Mas Ayub. Halo. Selamat pagi. Iya, pagi. Saya pengen tahu nih, Bank BRI itu berdiri di tahun berapa ya Mas? 1895, tepatnya sih 16 Desember Oh, gitu. cukup lama ya. Iya, cukup lama. Apa sih visi dan misi dari Bank BRI itu? Kalau visi dan misi dari Bank BRI itu yang pertama kan visinya ya, itu menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and home to the best talent. Untuk misinya meningkatkan pelayanan terbaik untuk segmen mikro, kecil dan menengah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Oh, gitu. seperti itu. Iya. Bank BRI ini memiliki berapa divisi
Dan bekerjanya seperti apa di perbagian per divisinya itu loh Mas? Oh, kalau BRI kan kita ambil garis besarnya aja ya, karena kalau misalnya kita urutkan ke bagian paling detail tuh mungkin waktunya butuh yang lama ya. Iya. Gitu, yang pertama sih ada marketing, ada mikro, khususnya kan kita untuk bagian pinjaman di segmen mikro, ada retail juga, terus juga kita ada bagian pelayanan, ya itu semua bank pasti mempunyai bagian-bagian tersebut ya untuk divisi-divisinya, gitu sih. Oh gitu. Bank BRI ini melayani apa saja ya? Ya seperti bank-bank pada umumnya, Bank BRI itu melayani simpan pinjam, terus juga ada tabungan-tabungan seperti giro, deposito, dan yang lainnya sih banyak gitu. Apa sih kelebihan dari Bank BRI daripada bank yang lainnya? Untuk kelebihan menurut saya sebagai karyawan BRI, saya melihat bahwa Bank BRI itu mempunyai jaringan yang luas, ya menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia juga, membuat Bank BRI banyak disukai oleh masyarakat, banyak diketahui oleh masyarakat, apalagi kan Bank BRI juga sebagai bank paling tua ya di Indonesia gitu. Bagaimana Bapak melihat perkembangan Bank BRI sampai saat ini? Untuk saya yang baru kurang dari 2 tahun di Bank BRI sih, menurut saya sangat bagus ya perkembangannya, terutama dari segmen digitalnya kan. Jadi kita tidak harus salah satu fitur di internet banking BRI yaitu kita bisa tarik tunai tanpa kartu. Itu jadi memudahkan nasabah kalau misalkan bepergian, nasabah tidak harus bawa kartu ATM, tapi cukup bawa handphone aja, nanti bisa tarik tunai melalui ATM BRI. Dan juga masih banyak sih peningkatan-peningkatan dari segi pelayanan karyawannya dan juga di kantornya, itu udah cakep-cakep lah, udah keren-keren. Oke, strategi marketing apa yang Bank BRI lakukan? Untuk strategi marketing kita ambil dari segmen mikro ya. Yang pertama kan kita sangat mengejar segmen mikro yang merupakan salah satu bagian terbesar di Indonesia, karena kan masyarakat di Indonesia ekonominya masih kelasnya itu belum menengah ke atas ya, masih kebanyakan menengah ke bawah. Jadi itulah menjadi pasar utama kita buat lebih meningkatkan kinerja dari Bank BRI sih. Dia kerjasama sama PNM juga ya, Bank BRI itu? Iya, kita sekarang ini bekerjasama dengan 2 instansi sih, Pegadaian dan PNM. Jadi kita berkolaborasi, dia itu tiga-tiganya kan sama-sama perusahaan BUMN ya. Jadi kita buat namanya unit senyum nih. Unit senyum itu kita ada 3 pelayanan, ada Pegadaian, ada PNM dan Bank BRI sendiri gitu. Oke. Siapa yang akan jadi target marketing di Bank BRI ini? Untuk target kita bahas di awal tadi. Untuk target sih kita kan lebih kebanyakan ke segmen mikro ya. Segmen mikro ini menjadi tumpuan utama kita, sasaran kita, target marketing kita yaitu di bagian mikro itu gitu. Bagaimana menyikapi kompetitor pada Bank BRI ini? Kalau kompetitor ini banyak ya bank di Indonesia, ada yang BUMN juga, ada yang swasta. Kita nyikapinnya sih sebagai acuan buat kita lebih terus berkarya lagi, terus meningkatkan kinerja kita. Apalagi kan BRI salah satu bank yang ternama lah di Indonesia. Jadi kita untuk kompetitor, kita terus belajar apa yang kompetitor kita ciptakan, kita coba serap ilmunya dan kita kembangkan lagi. Jadi kita juga nggak stuck di situ-situ aja, kita harus terus berkembang biar kompetitor kita juga nama kita semakin harum lah di mata kompetitor juga gitu. Apakah berpengaruh pada perkembangan Bank BRI kompetitor itu? Tergantung sih bagaimana kita nyikapinya nih. Kalau misalkan kita menyikapi dengan santai dan kita terus berpikir bahwa kompetitor ini sebagai acuan kita buat lebih baik lagi, ya gimana kita mau berkembang aja gitu. Kalau kita mau berkembang, ya pasti terus BRI jadi yang terbaik lah gitu. Apa yang akan menjadi kendala Bank BRI kalau misalnya ada yang komplain gitu? Pasti kalau komplain kita tergantung case-nya aja ya. Kalau memang case-nya karena kesalahan dari SDM-nya, ya kita akan evaluasi dari bagian kinerjanya, pelayanannya. Tapi kalau misalkan komplain-komplain dari nasabah-nasabah yang kurang puas mengenai pelayanannya, ya kita terus tingkatkan, terus menjadi barometer buat BRI selanjutnya seperti apa. Tips dong Mas, gimana supaya kita bisa masuk di Bank BRI ini, kalau kita bisa bekerja bareng dan berkembang bareng di Bank BRI ini? Kalau pribadi saya nih, kalau saya nih masuk BRI itu sebenarnya apa ya dibilanginnya tuh hoki-hokian juga nggak tahu juga ya. Karena saya kan asal daftar aja ya. Itu saya mencoba gimana sih kinerja di bank, suasana kerja di bank tuh seperti apa. Ya saya coba aja, dan nanti di BRI itu kita ada tahap-tahapnya juga, ada penyeleksian, terus ada tes segala macam juga, ada seminar juga. Nah di situ kita bisa
terus berkembang tuh di situ, kita bisa tahu mendalami BRI itu seperti apa. Nah biar kita bisa masuk BRI sih, yang penting kita siapin diri kita sebaik mungkin lah gitu. Mental ya. Iya, mental juga, kita juga jangan berpaku pada lawan kita, ya kompetitor kita juga yakin sama diri sendiri gitu aja, percaya diri gitu aja sih. Baik, terima kasih atas waktunya Mas. Iya, sama-sama. Nah tuh guys, mau masuk Bank BRI dikasih tip sama Masnya. Yuk kita coba yuk, siapa tahu kalian beruntung. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Halo, dengan Mas siapa? Mas Tio. Oke, Mas udah berapa lama jadi nasabah di Bank BRI ini? Untuk sekarang sih udah hampir 5 tahun. Wah, 5 lumayan tahun. lama ya. Lumayan. Kelebihan dari pakai Bank BRI ini seperti apa ya? Kelebihannya sebenarnya sih banyak ya. Ini salah satunya aja. Jadi kalau untuk pelayanan ini menurut saya BRI itu memuaskan. Memuaskan banget. Jadi seperti apa ya? Kita tuh diturutin, maksudnya dilayanin dengan kayak benar-benar prioritas banget gitu. Oke, dari kalangan atas sampai bawah diprioritasan kan, Betul. tidak dibedakan. Iya betul kayak gitu. Jadi makanya hebatnya BRI itu saya senangnya tuh kayak gitu. Jadi dari kalangan, maksudnya yang dari atas sampai bawah tuh tetap disamain semuanya. Oke, baik, terima kasih Mas. Sama-sama. Nah guys, segitu dulu di ala-ala taksol kita hari ini. Jadi perbankan di Bank BRI ini ada kelebihan dan kekurangannya dan berapa lama dia udah berdiri, dan kita tadi juga sempat tanyakan kepada customer Bank BRI yang telah memakai Bank BRI selama 5 tahun. Dan di sini saya pamit undur diri. Saya Retno Purwaningrum. Sampai jumpa.